Peta dukungan kemarin ada 3 fraksi yang menolak, termasuk diantaranya Gerindra yang profilnya sudah hadir malam ini. Mas Riza, mungkin Bapak-Bapak bisa melihat di depan layar terlebih dahulu. Ini ada 7 fraksi yang menolak dan 3 fraksi yang menolak. Ini ada Gerindra, PAN dan juga PKS. Selebihnya 7 mendukung. Mas Riza, apa yang menjadi poin terbesar penolakan untuk disahkannya Perpu ini kemarin? Ya, bagi kami sebetulnya sederhana saja ya. Indonesia ini kan negara yang besar ya, negara yang sangat heterogen, agama, suku, adat, bahasa dan lain sebagainya. Itulah keberagaman kita dan kebinekaan kita dan kelebihan dan kebesaran bangsa kita. Dan memang harus dijaga semuanya. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa kami termasuk fraksi atau partai yang menolak? Karena dalam Perpu ini paling tidak ada 4 poin yang paling krusial menurut saya. Yang pertama, proses pembubaran itu cepat sekali. Sebelumnya di undang-undang sebelumnya ada 3 tahapan pemberitahuan tertulis tidaknya. Sebelum berikutnya baru ada penghentian bantuan, penghentian kegiatan, baru tahapan terakhir pembubaran. Kan begitu Pak Dirjen. Nah sekarang ini terlalu cepat, 7 hari kerja peringatan, kemudian langsung pembubaran, kira-kira begitu. Yang kedua, alasan kami bahwa dalam Perpu ini ternyata hukumannya luar biasa. Sampai 20 tahun, bahkan sampai seumur hidup. Gitu. Ini hukuman yang berat ini. Tidak hanya Orde Baru, Orde Lama, tapi sejak kolonial Belanda. Kemudian yang luar biasa, saya juga tidak tahu. Saya yakin ini bukan dari Kemendagri, ini bukan gaya Mas Cahyo nih, ya kan? Tidak hanya pimpinan, tapi anggotanya juga yang pasif saja bisa dikenai. Kalau bukan bagaimana mungkin kalau ormas yang jumlahnya jutaan. Yang keempat, yang tidak kalah penting dari Perpu ini apa itu? Yaitu kewenangan. Nah, yang ini yang prinsip. Kewenangan yudikatif, pengadilan diambil alih oleh pemerintah. Kita ini kan menganut trias politika, eksekutif, yudikatif, legislatif. Ada kewenangan masing-masing. Mencederai demokrasi. Ya, itu yang saya sebut mencederai demokrasi, melanggar Undang-Undang Dasar 45, tidak sesuai dengan ini melanggar hak asasi manusia dan melanggar prinsip-prinsip keadilan, begitu loh. Nah, tadi Bang Jadi menyebutkan organisasi itu harus berada dalam koridor ideologi negara. HTI dibubarkan, artinya HTI tidak masuk dalam koridor ideologi negara. Begitu, Pak Ismail. Kalau Anda melihatnya bagaimana dari HTI? Kalau kita memandang, kita tidak punya masalah, oleh karena sesungguhnya apa yang kita lakukan selama ini itu adalah dakwah dan jelas sekali tersebut di dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga kita bahwa Hizbut Tahrir Indonesia adalah gerakan dakwah itu. Nah, dakwah itu kan menyampaikan ajaran Islam itu. Dan negeri ini merdeka itu dulu juga dengan spirit perjuangan jihad itu, Islam itu. Jadi ada masalah apa dengan itu semua gitu. Karena itu dari awal kita merasa bahwa apa yang kita lakukan itu sesungguhnya adalah sesuatu yang sangat baik, sangat mulia. Ini merupakan kewajiban agama dan sangat diperlukan di dalam usaha untuk perbaikan bangsa ini untuk menuju sebuah masyarakat yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita ini merdeka atas berkat rahmat Allah. Itu. Nah, Pak Sudarmo, kalau kita setback sedikit ke belakang, artinya dipertanyakan ini ada masalah apa sehingga mereka dibubarkan? Ini contoh kasus ini ya, yang sudah menjadi dalam tanda kutip korban dari Perpu nomor 2 tahun 2017. Jadi begini, pemerintah ini membubarkan untuk sebuah ormas ini kan bukan sembarangan, ya. Tentunya melalui berbagai pertimbangan, melalui didukung dengan berbagai fakta, data yang ada. Saya sepakat apa yang disampaikan Pak Ismail ya, bahwa semakin banyak orang berdakwah untuk mengajak umat ini berbuat baik, itu suatu hal yang luar biasa, sangat bagus. Tetapi ingat, bahwa dakwahnya ini jangan melenceng. Artinya bahwa jangan menyuarakan yang sifatnya ini bertentangan dengan Pancasila. Yang dari mana Pak bertentangan dengan Pancasila? HTI kan selalu berdakwah dengan mengedepankan khilafah. Kan sudah tahu, sudah paham lah apa artinya khilafah. Saya tidak perlu menjelaskan panjang lebar lah apa artinya khilafah. Sebentar Pak Sudarmo. Ini disebutkan melenceng yang dilakukan oleh HTI. Dakwah Hizbut Tahrir itu menyampaikan ajaran Islam A to Z, dari masalah akidah,
ibadah, makanan, minuman, pakaian, akhlak, itu semua kita sampaikan. Muamalah, di dalamnya ada ekonomi, politik, ekonomi, sosial, pendidikan, budaya, politik. Nah, sampai pada politik itu ajaran Islam itu memang mengatakan khilafah. Khilafah itu ajaran Islam. Ini yang bertentangan Gitu. tadi Pak Sudarmo bilang dengan Pemerintah ideologi itu kita. mengatakan itu bertentangan, ya. Tapi itu kan tudingan pemerintah. Kalau kami mengatakan tidak, lalu siapa yang menentukan? Selama ini tudingan itu datang dari satu pihak. Itu tidak pernah ada usaha pemerintah itu untuk bertanya, melakukan klarifikasi. Bahkan kami ini sebenarnya terbuka untuk dialog. Kami sudah menyampaikan surat, ya, permintaan audiensi kepada Menko Polhukam. Tidak berjawab sampai ini hari. Bahkan sampai ini hari salah kami itu apa? Itu tidak jelas. bisa dijelaskan Pak Nggak Sudarmo, jelas. mungkin diperjelas salahnya HTI itu di mana Ya, selain tadi dakwah dengan sudah khilafah itu. kita sampaikan ya, bahwa HTI ini memang awalnya dakwahnya hanya mengajak umat Islam untuk berbuat baiklah, katakanlah Ya. kan untuk mengikuti ajaran Islam yang benar, ya. Tetapi kemudian semakin lama dakwahnya itu sudah semakin melenceng dari apa yang dilaksanakan atau melenceng dari tujuan awal. Ya, yang tadi mengajak umat Islam berbaik tadi Yang melalui mengatakan ekonomi. melenceng itu siapa, Pak? Itu tadi Bang, menyangkut masalah khilafah tadi, Pak. Iya, yang mengatakan melenceng itu siapa? Kita kan sudah melihat. Siapa yang mengatakan melenceng? Bapak Tidak HTI. ada yang mengatakan melenceng. Sampai ini hari tidak pernah ada pemerintah tidak itu. pemerintah menyebutkan tidak dalam surat pernah, mungkin? Tidak pernah. Sampai ini hari tidak pernah ada peringatan, tidak ada surat untuk menegur, misalnya itu tidak pernah ada. Bahkan seluruh kegiatan kita ini itu diselenggarakan dengan resmi atas dasar izin. Semua berlangsung dengan damai, tertib, aparat mengawal sampai selesai, semua aman kembali ke rumah masing-masing. Tidak ada pernah satupun surat koreksi, peringatan atau apapun namanya yang menunjukkan bahwa kita telah melakukan sebuah kesalahan. Pak Tidak Sudarmo, pernah. mengapa tidak ada koreksi Tidak dari pernah, pemerintah Pak. berupa Karena itu teguran Bapak dan kalau lain-lain? mengatakan Enggak, bahwa sekarang begini. dakwah kita menyimpang itu apa? Di Ya. mana? Sebentar Nggak Pak ada. Ismail. Ya, kan tadi sudah saya sampaikan bahwa materinya dakwah HTI itu selalu menyuarakan masalah khilafah. Bahwa khilafah sudah jelas. Khilafah adalah mengarah untuk pembentukan syariat Islam.